Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rora Sujana. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Bukit Tinggi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset dan analisis dari beberapa jurnal ilmiah terkait manajemen sumber daya manusia. Tugas ini bertujuan untuk mendalami bagaimana faktor lingkungan, kepemimpinan, dan kebijakan perusahaan bisa memengaruhi kinerja kita sebagai karyawan. Yuk kita bahas satu persatu topik dan identitas jurnal. Dalam tugas ini, saya merangkum 5 jurnal utama yang fokus pada beberapa topik penting dalam sumber daya manusia. Yang pertama, kinerja dan lingkungan kerja, meneliti PT HPA Tanjung Pinang dan CV Hina Etik Garmen. Yang kedua, kepuasan kerja dan retensi, studi kasus di Dinas Kominfo Tabima. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, sebuah kajian literatur mendalam tentang peningkatan kompetensi. Yang keempat, loyalitas dan keadilan promosi, membahas dampak psikologis ketidakadilan di tempat kerja. Yang kelima, produktivitas pengaruh fasilitas fisik terhadap semangat kerja. Latar belakang dan masalah. Kenapa penelitian ini penting? Karena di era digital ini, sumber daya manusia bukan cuma sekedar bekerja, tapi aset kunci. Masalah yang sering muncul adalah produktivitas yang rendah, karyawan yang sering resign, sampai rasa kecewa karena setiap promosi yang tidak transparan. Jurnal ini mencoba mencari solusi bagaimana cara membuat karyawan merasa nyaman, dihargai, dan akhirnya mau bertahan lama di perusahaan. Yang keempat, metode penelitian. Untuk metodologinya, sebagai besar jurnal menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, dengan menyebar kuesioner kepada puluhan hingga ratusan karyawan. Ada juga yang menggunakan metode sensus untuk populasi kecil dan systematic literature review (SLR) untuk membandingkan teori-teori dari puluhan jurnal internasional. Yang kelima, hasil penelitian. Apa saja sih temuan penariknya? Yang pertama, lingkungan kerja fisik seperti cahaya ventilasi punya pengaruh paling dominan buat meningkatkan performa. Yang kedua, pelatihan itu penting banget buat meningkatin skill jangka pendek, sementara pengembangan itu buat karir masa depan. Yang ketiga, ketidakadilan promosi itu racun buat loyalitas. Kalau promosi dianggap nggak adil, karyawan mulai narik diri secara emosional dan cari kerja baru. Keempat, ternyata kepemimpinan transformasional nggak selalu jadi penentu utama kalau lingkungan fisiknya sendiri belum mendukung. Perbandingan dan analisis. Setelah saya bandingkan, ada hal menarik. Di organisasi pemerintahan seperti Kominfo, praktik sumber daya manusia seperti kesejahteraan sangat krusial buat retensi. Tapi di industri kreatif seperti batik tulis, kenyamanan fisik, fasilitas kerja jauh lebih penting daripada gaya kepemimpinan sang bos. Jadi implikasinya buat kita para manajer nanti, kenalin dulu karakteristik industri dan kebutuhan nyata karyawanmu sebelum bikin kebijakan. Ketujuh, penutup, kesimpulannya, performa karyawan itu hasil kerja sama antara fasilitas yang sesuai layak, sistem yang adil, dan pengembangan kompetensi yang rutin. Itu tadi presentasi yang saya berikan. Kalau ada yang salah atau yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.